room tour di Rumah Contoh Perumahan Bukit Dago. Didampingin sama temen aku, kebetulan dia CEO dari Mega Mandiri Property yang nge-handle Perumahan Bukit Dago ini. Gimana? Udah siap Ricardo? Udah siap, pasti aku selalu siap membantu Ina. Oke, ikutin terus ya. Yuk. Kamar tidur di sini, kamar utama. Dia dilengkapi sama jendela yang tinggi banget, ini sedikit ke atas. Jadi secara pencahayaan dan sirkulasi udara ini bagus banget. Dan untuk desainnya sendiri ini Skandinavian, jadi benar-benar rustic Skandinavian itu benar-benar sesuai banget sama kriteria rumah idaman aku. Kalian bisa lihat sendiri. Kenapa aku bisa bilang rustic? Karena dari vinyl lantainya ini dia konsepnya kayak kayu gitu, wooden gitu. Bener-bener nyaman, cozy banget buat bagi pasangan muda, pasangan milenial maupun yang baru menikah juga. Tapi kan desainnya ini lebih ke anak muda banget. Suka ya Kak dengan desain kayak gini? Iya, aku suka desain ini. Dia tuh minimalis dan lebih ke natural ya, lebih ke alami gitu, alam. Jadi ruang tamunya yang minimalis konsepnya, juga ceilingnya juga tinggi ke atas. Kalian bisa lihat ini 6 meter ke atas, jadi bener-bener bagus banget sirkulasinya. Jadi walaupun satu lantai ini serasa kayak 2 lantai ya. Iya. Karena dia tinggi ke atas Tinggi gitu. banget. Ini dapur bersih juga sama, konsepnya minimalis semua. Di sini ada TV flat juga. Terus sebelah sini ada kamar anak. Untuk kamar anaknya sendiri konsepnya masih sama. Skandinavian rustic, dan di sini ada jendela yang ngarah langsung ke pekarangan belakang rumah. Jadi secara view bagus, nggak sumpek, secara pencahayaan sirkulasi juga bagus. Kak, kenapa sih memilih rumah minimalis Kak? Apa karena orang-orang di rumah dikit gitu? Kenapa lebih memilih? Iya betul juga sih, salah satunya ya karena anggota keluarga juga nggak rame-rame amat, aku sama anak-anak aja, paling sama mbak satu paling aku bawa sini. Terus juga karena aku baru mulai usaha, aku butuh tempat rumah singgah sementara yang bisa mengakomodir aku untuk mobile gitu. Jadi ya butuh yang seperti ini gitu. Berapa lama sih terpikirkan untuk rumah ini sendiri? Apa Ya. cepat apa emang udah? Memang udah dari lama aku pengen punya tempat usaha yang ruko gitu pinggir jalan, pastinya yang sesuai budget juga ya. Dan di sini lumayan cukup lah ya sesuai sama budget aku. Iya, karena rukonya bener-bener di seberang jalan doang. Nah, aku sama Ina kan rencana memang pengen buka usaha restoran, entah itu salon, entah itu properti, kita masih secret. Ya, dan kebetulan untuk akses mobilnya bolak-baliknya tuh pas Convenient. banget dengan rumah di sini, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu makan waktu dan jarak. Ini kamar mandinya, Kamar mandinya. dan di belakang sini dapurnya. Jadi kalau cuma masak kan padang atau yang agak heboh-heboh gitu baunya, ini nggak akan ngeganggu nyebrang ke dalam rumah gitu, karena ini langsung open air. Ini juga bisa jadi tempat cuci bagi ibu-ibu yang masih suka kucek-kucek. Nah, itu cocok banget. Untuk nyuci kalian bisa di sini ya. Ini ada Ini laundry mesin room. cucinya. Terus ngejemur baju juga tinggal ngejemur aja di sini. Jadi kalian nggak usah takut baju demek kurang Bener banget. sirkulasi, kurang cahaya. Di sini langsung open air. Nah Kak, kenapa memilih daerah ini? Apa pengen buka lembaran baru juga nih Kak? Oh ya Buah pastinya kenangan lah. juga gitu. Kalau bukan lembaran baru mah di mana juga jadi ya. Tapi kalau kenapa aku bisa milih di sini ya karena salah satunya tempatnya ini terintegrasi dengan baik dengan tempat usaha yang pinggir jalan tadi gitu. Kita pertama kali konsultasi nih, pengen Kak Inar pengen ngambil tempat mungkin untuk usaha sendiri, gimana nih awalnya? Iya, jadi aku tuh sama Ina sebenarnya udah temenan lama. Terus kan pasca perceraian, terus Ina kan lagi cari tempat tinggal baru kan. Terus ini tuh bener-bener aku bilang price-nya worth it banget. Karena kan kita itu cuma butuh DP 5 juta aja. Terus cicilannya hanya perlu 2 juta. Terus kita cashback lagi 5 juta. Jadi bener-bener rumahnya tuh free banget. Jadi gitu. ini rumahnya cocok banget Cocok menurut banget. aku untuk milenial, untuk pasangan muda, untuk pebisnis pemula juga pas banget secara budget, secara lokasi gitu, secara fasilitas semuanya udah cocok banget sih. Berarti rumah ini udah cocok buat rumah masa depan buat Kak Ina dan anak-anak belum? Kalau secara masa depan, wallahu alam ya, pastinya mungkin aku akan cari yang lebih ini lagi ya, yang lebih luas lagi. Untuk saat ini, kebutuhan aku ya untuk bisa mengakomodir aku untuk mobile ke tempat usaha sih, karena dekat sana. Kak, usaha ngomongin usaha sendiri, mungkin usaha ini terpikirkan untuk berapa lama sih, atau emang
cepet aja udah. Sebenarnya untuk dreamnya sendiri, untuk impiannya sendiri udah dari lama, cuman ya baru bisa terwujud realisasi ya sekarang ini. Udah yang diambil apa nih usahanya di bidang apa mungkin yang pas sudah pasti banget Yang gitu, udah pikiran? pasti banget, insya Allah kuliner, terus ada fashion juga ada properti juga bareng sama Ricardo. Iya pastinya lah, semua balik lagi muaranya ke anak-anak sih. Aku harus mikir jangka panjang gimana caranya supaya bisa menatap masa depan mereka, walaupun orang tuanya nggak sama-sama lagi, tapi kan bukan berarti aku sebagai orang tuanya nggak bisa memberikan masa depan yang terbaik buat mereka. Nah ini salah satu ikhtiarnya ya dengan menjalani berbagai macam bisnis yang penting halal. Depan insya Allah ini salah satunya bisnis properti bareng sama Ricardo. Ricardo ini jadi dia CEO dari PT Vega Mandiri Property. Rencananya kita akan bikin kantor properti juga ya. Nanti insya Allah akan dikembangin, kita akan Jadi kalau mau beli properti langsung lewat. iya, kalau mau beli properti bisa lewat aku juga. Nanti adalah fee agent. Iya, benar. Tenang, semua kebagian. Tenang. Nanti pelan-pelan juga kita akan merambah ke developer ya. Iya, insya benar Allah. banget. Iya sih, itu apa ya, salah satu aktualisasi diri sih. Yaitu salah satu kebaikan dari Allah ya. Allah maha baik. Selain aku dikasih cobaan, masalah walaupun belum selesai, bahkan nambah, tapi di satu sisi lain Allah juga berikan banyak berkat dari berbagai arah, dari berbagai opportunity dari banyak orang di sekeliling aku yang selalu dukung. Alhamdulillah. Jangan dilupain. Nanti siapa yang handle itu? Jangan dong, tahu-tahu dipanggil repot. Masalahnya tetap harus kita pikirin. Cuman ya nggak boleh terlalu berlarut-larut lah. Harus tetap dihadapi, tapi hadapi dengan hati yang ikhlas. Insya Allah sih kalau untuk sampai kuliah sih belum lah ya. Tapi untuk mereka sampai selesai sekolah kali ya, selesai sekolah adalah alhamdulillah. Campur aduk sih awal-awal aku ngerasa campur aduk, kayak senengnya ada gitu karena akhirnya bisa terrealisasi juga impian yang aku tunggu-tunggu selama ini gitu. Sedihnya juga ada, kenapa ya kok malah terrealisasinya setelah kejadian ini semua gitu, bukannya saat masih bersama-sama gitu kemarin gitu. Kok nggak bisa ya merealisasikan ini bersama dengan orang yang kita percaya, orang yang kita sayangin itu. Kenapa materialisasinya setelah ada kasus gitu. Tapi kan ya kita sebagai gimana ya, orang yang harus pandai bersyukur, ya kita syukurin aja. Mungkin ini adalah salah satu jalan Allah yang terbaik. Aku Ricardo tuh bener-bener kagum banget dan bangga banget sama sosok Inara, karena yang mau bekerja keras, jadi perempuan yang tegak. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang sukses mau belajar untuk kedepannya. Amin. Makasih support. Melihat sosok dari Ina itu benar-benar tough ya, sebagai ibu dan benar-benar udah menunjukkan sebagai wanita yang sekarang bisa untuk berbisnis dan mempunyai benar-benar visi dan misi yang jelas. Dan satu hal lagi yang hebatnya, bahwa biarpun dia berkarir tapi tetap memperhatikan anak-anak. Alhamdulillah masih mau banyak belajar. Sebenarnya kemarin-kemarin ini kita udah banyak kesepakatan bisnis belakang ini, cuma tinggal sign kontrak aja. Yang sudah saat ini adalah yang kuliner. Jadi insya Allah nanti bulan September akan launching, nanti tunggu aja invitationnya. Nah, ya kalau aku sendiri ya tidak target mah pasti ada dong. Kita kan harus menentukan goal dulu untuk tahu arah tujuan hidup kita kemana. Tapi kalau untuk ngoyo harus pokoknya selama 2023 ini harus tercapai, nggak ada. Ya Allah nggak ada. Tapi ya ini kan semuanya lagi-lagi rencana Allah ya. Jadi aku hanya
terima aja gitu. Aku cuma minta untuk dikuatkan aja bahuku untuk nopang semua yang amanah yang Allah kasih gitu aja sih. Sekali ada opportunity, kenapa nggak kita ambil ya? Ya. Kalau untuk ngelamar aku belum berani komentar karena belum ada keputusan apapun dari pengadilan. Sidang masih berjalan, apalagi juga pidananya juga masih berjalan, tambah lagi ada laporan baru lagi. Jadi belum berani untuk ambil kesimpulan apapun. Untuk saat ini aku fokus usaha dulu. Barangkali ada orang-orang baik yang bisa mensupport bisnis aku terima dengan pintu terbuka. Pastinya kan aku juga punya kriteria dong. Kalau misalkan ya dari sekarang ini walaupun belum terbuka, tapi kan aku punya kriteria. Kalau misalkan dia bisa support bisnis aku dan dia orangnya memenuhi kriteria, nextnya kenapa enggak gitu. Ya ada aja, cuman ya lucu sih, lucu-lucuan aja. Sekitar anak aja, sama terakhir paling minta untuk ini sih dia minta untuk AJ, cuman kan aku minta untuk laporan dari pihak ketiganya itu yang dicabut duluan gitu. Dia duluan yang untuk minta damai, baru aku mau cabut laporan. Kalau misalnya dari pihak ketiga nggak ada omongan apa-apa, ya aku harus gimana? Itu pasti adalah karena kita nggak mau berlama-lamaan ya, yang kaya kan pengacara nanti. Aduh maaf, nyeplos. Ini ke arah bisnis sih, kalau aku nyari tempat wisata. Kalau untuk rumah alhamdulillah udah ada. Ya untuk peninggalan mantan. Kalau jadi suasana baru mungkin ada nanti ke depannya ada rencana ke sana, tapi untuk saat ini aku lagi nyari tempat usaha dulu.